Nomor 5. Apa perbedaan HDL, LDL, dan VLDL? Gampang aja. Pembahasannya kita ke next slide, oke? Mana nih next slide, next slide, next slide. Ini. Jadi, HDL, HDL, LDL, VLDL ya. Nah, HDL ini adalah high density lipoprotein. Kalau LDL, tebak apa? Kalau yang HDL high berarti yang LDL? Ya betul, LDL itu adalah low. Sama density lipoprotein. Terus yang VLDL adalah very low density lipoprotein gitu. Perbedaannya apa? Kalau HDL proteinnya itulah yang tinggi, sedangkan LDL lemaknya yang tinggi. Kalau VLDL ini adalah trigliserida, seridanya yang tinggi. Jadi yang baik itu yang HDL karena proteinnya tinggi. Kalau VLDL itu lemaknya tinggi, jadi ini disebut juga sebagai kolesterol atau lemak jahat gitu. Oke? Kita lanjut. Nomor 6. Sebutkan perbedaan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Gampang, sok banget ya. Ya, jadi simpelnya gini, kalau misalnya asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang karbonnya itu memiliki ikatan tidak memiliki ikatan rangkap gitu. Seperti ini. Contohnya ya, yang asam lemak jenuh itu seperti ini, C. Nah, ini merupakan asam lemak jenuh, sedangkan asam lemak tidak jenuh di mana rantai karbonnya tersebut memiliki ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3, seperti itu. Oke. Nomor 7. Apa yang digunakan untuk melarutkan lemak? Jadi lemak itu kan tidak bisa larut dalam air. Oleh karena itu dia biasa menggunakan pelarut seperti ada ether, kemudian benzen, dan juga bisa kloroform. Oke. 8. Mineral dibagi menjadi berapa? Oke, jadi mineral ini dibagi menjadi 2. Sebutkan mineral sama seperti nutrien ya, nutrien makro dan mikro. Mineral juga dibagi menjadi mineral makro dan juga mineral mikro. Yap. 9. 9 ya. Mineral yang kebutuhannya atau yang dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari disebut apa? Dan juga berikan contohnya. Oke. Jadi kan mineral itu, jawaban untuk nomor 8, 9, dan 10 jadi 1 ya. Jadi mineral itu dibagi menjadi 2, yaitu ada mineral makro dan juga mineral mikro gitu ya. Nah, yang mineral yang kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari dinamakan mineral makro. Nah, ini nih. Berarti kalau kurang dari 100 mg per hari disebut apa? Ya, disebut sebagai mineral mikro. Dan contohnya, kita lihat contoh mineral makro. Terdiri atas unsur kalsium, kemudian ada kalium, natrium, kemudian fosfor, setelah itu sulfur, klorida, magnesium. Jadi selain yang makro-makro ini, ya mineral mikro kayak misalnya Mn, Fe, Zn,
Ya pokoknya selain yang makro disebut itu mineral mikro. Oke? Yang nomor 11. Sebutkan dan jelaskan fungsi mineral. Kayaknya ini banyak, jadi kita ke next slide. Ya, jadi fungsi mineral itu ya, ini nomor 11. Fungsi dari mineral. Yang pertama itu bisa sebagai membentuk struktur. Bentuk struktur. Kemudian bisa sebagai fungsi fisiologis. Kalau fisiologis ini berkaitan dengan menjaga keseimbangan cairan tubuh dan jaringan, seperti menjaga keseimbangan asam dan basa, kemudian menjaga tekanan osmotiknya, dan juga permeabilitas membran. Tapi kalau misalnya membentuk struktur tubuh ini seperti struktur tubuh gitu, membentuk tulang, gigi, dan juga untuk proses pembentukan otot. Yang ketiga, fungsinya sebagai katalis. Fungsi mineral sebagai katalis itu bisa berperan dalam komponen enzim dan juga hormon, kemudian sebagai komponen spesifik dalam struktur metaloenzim, dan juga sebagai aktivator enzim. Contohnya apa sebagai aktivator enzim itu? Contohnya seperti Fe ya. Fe2+ itu dia merupakan aktivator dari enzim susinat dehidrogenase. Susinat dehidrogenase ya. Kemudian ada juga selenium yang dimana dia itu sebagai aktivator enzim glutathione peroxide. Glutathione peroxide gunanya apa nih? Gunanya untuk menghilangkan H2O2 seperti itu. Dan fungsi mineral yang terakhir itu sebagai regulator. Nah, kalau yang regulator ini biasa itu dalam proses replikasi, kemudian regulasi, dan juga bisa dalam proses diferensiasi sel.